Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Baca Sejarah. Pada topik konten kali ini kita akan membahas tentang ramalan Jayabaya. Bagaimana ulasannya? Simak terus dan jangan skip videonya. Terima kasih. Tidak terasa sebentar lagi akan memasuki tahun 2021. Walaupun begitu, banyak hal yang harus dipersiapkan sejak sekarang. Sebelum memasuki tahun 2021, ada ramalan yang menyebutkan soal keadaan yang bisa saja terjadi pada tahun depan. Benar atau tidaknya isi ramalan tersebut dipercaya sebagian orang di tanah air atau Nusantara. Dalam prediksi ramalan orang-orang terdahulu, misteri mengenai apa yang akan terjadi pada tahun 2021 ternyata sudah digambarkan. Ramalan Jayabaya merupakan salah satu ramalan tentang keadaan mendatang yang paling terkenal di tanah air. Prabu Jayabaya telah menyebutkan bahwa tahun 2021 masuk dalam tahun Suryo, yang dimulai dari tahun 2021 sampai dengan 2100 dan masuk pada zaman Kala Surata atau zaman halus. Di tanah Jawa akan banyak orang-orang yang manis budi dan lemah lembut. Sabes itu diganti zaman yang dalam ramalan Jayabaya akan menemui kiamat kubro. Seperti apa gambaran tahun 2021 yang telah dituliskan? Dan siapa sebenarnya Prabu Jayabaya sang Prama Nusantara ini? Penasaran kan kalian? Ikuti terus guys videonya, jangan di skip. Menjelang tahun 2021, ramalan ini diprediksi adalah masuk ke dalam ramalan tahun ganjil. Menurut Kitu, ahli sejarah dari Kediri, dapat dibagi menjadi trikali. Jadi ramalan Jayabaya itu dibagi tiga atau tiga periode zaman besar yang masing-masing terdiri dari 700 tahun Surya. Aduh, tahun apa sih? Kasih infonya di kolom komentar, admin gak tahu. Tiga zaman besar itu adalah zaman Kalisura atau zaman luhur, yang kedua zaman Kalijaga atau zaman tumbuhan, dan yang terakhir zaman Kalisenggoro, zaman air. Dan di setiap periode zaman besar tadi terbagi menjadi Sabto Maloko yang berarti zaman kecil. Trikala atau tiga periode zaman besar serta pemecahannya masing-masing menjadi Sabto Maloko adalah sebagai berikut. Pertama adalah zaman Kalisura, yang berarti zaman luhur, lamanya 700 tahun Suryo atau 721 tahun Chandra. Di zaman ini tanah Jawa masih banyak suara yang aneh-aneh yang merupakan alam gelap. Hal ini disebabkan di saat itu banyak orang prihatin dan bertapa guna menyempurnakan kebatinannya. Mungkin masa-masa kerajaan itu ya. Dalam masa itu banyak dewa-dewa yang turun untuk menolong manusia yang suci. Di zaman Kalisura atau 7 zaman kecil yang masing-masing lamanya 100 tahun Surya, di mana sifatnya berubah-ubah seperti peredarannya, ujar Kitu, pakar sejarah Kediri saat berbincang dengan merdeka.com. 7 zaman kecil itu adalah yang pertama zaman Kukilo atau zaman burung. Kehidupan manusia di tanah Jawa seperti kehidupan burung, tidak ada pemerintahan, belum ada yang dapat memerintah, dan tempat tinggal tidak pasti. Lamanya zaman ini dimulai dari tahun 1 hingga tahun 100 penanggalan tahun Surya atau dimulai tahun 1 hingga 103 tahun Chandra. Yang kedua zaman Kolo Buddha atau zaman Wungkul. Di tanah Jawa mulai ada pemerintahan agama Buddha, mulai ada tata tertib kesopanan, ada kebijaksanaan Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha yang berasal dari Sang Hyang Girinoto yang menjelma menjadi manusia dan menjadi raja di Medang Kamulan mulai tahun 101 sampai 200 tahun Surya atau mulai tahun 104 sampai 2006 tahun Chandra. Ketiga, zaman Kolobroso. Di zaman ini kepercayaan begitu kuat khususnya agama Buddha sehingga terjadi persaingan. Hal ini disebabkan banyaknya dewata yang menjelma menjadi raja, mulai Sang Girinoto hingga Sang Hyang Bromo menjadi raja di Giling Loyo. Dihitung mulai tahun 201 sampai 300 tahun Surya atau 207 sampai 309 tahun Chandra.
Zaman Kalatirto atau zaman air, di Jawa sering terjadi banjir karena Sang Hyang Raja Kano yang bertahta di negara Purwocarito sering menata batu besar untuk membendung kali dan bengawan. Dihitung mulai tahun 301 sampai 400 tahun Surya atau mulai tahun 310 sampai 412 tahun Candra. Nah, yang akan bahas kita pada konten kali ini tentang zaman Kalatirto yang menurut peramal Indonesia Roy Kiyoshi bahwa di zaman tahun 2021 akan terjadi banjir. Bagaimana ulasannya? Simak terus videonya guys. Terima kasih. Mendengar isu tentang pemanasan global di mana air laut setiap tahun meningkat, berarti disitulah tanda-tanda adanya banjir. Ramalan hanyalah sebuah prediksi intensitas air yang akan mengenangi daratan itu entah berapa banyaknya dan entah di tempat mana saja dan kapan saja bisa terjadi sebuah banjir tersebut. Kita lihat guys di ramalan Roy Kiyoshi seperti apa ya. Dalam penuturannya, menurut anak indigo ini, dia mengungkapkan bahwa air tersebut bercampur dengan lumpur. Selain itu, menurutnya, jika tanah tersebut sudah kering, akan meninggalkan bekas lumpur yang banyak. Waduh, ada airnya tuh, kental juga, campuran lumpur seperti itu, kata Roy Kiyoshi. Apakah ada kaitannya dengan Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua, serta apa ada kaitannya dengan lumpur Lapindo? Wallahu alam bishawab. Itu hanyalah sebuah ramalan yang tidak boleh dipercaya 100%, dan apabila terjadi itu hanyalah sebuah kebetulan. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di kolom komentar biar ramai coy. Bila tapi kau ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.